Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang linear programming dengan metode simplex. Yang sebelumnya kita sudah belajar dengan menggunakan metode grafis. Sekarang kita akan belajar menggunakan metode simplex. Jadi, untuk metode simplex ini itu melihat dari kasus permasalahannya ya. Ketika suatu permasalahan dalam linear programming itu memiliki dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan menggunakan metode grafik. Namun, jika linear programming terdiri dari lebih dua variabel keputusan, maka dapat diselesaikan menggunakan metode simplex. Jadi, metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Lalu langkah-langkah dalam menyelesaikan di dalam metode simplex diantaranya yang pertama merubah fungsi tujuan dan batasan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel simplex. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Yang keempat, memilih baris kunci. Yang kelima, merubah nilai-nilai baris kunci. Yang keenam, merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Yang terakhir, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Nah, ini adalah merupakan istilah di dalam tabel simplex. Untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan, itu kita langsung saja ke contoh soalnya. Namun, untuk penyelesaiannya kita harus pahami dulu bahwa dalam perhitungan iterasinya nanti akan berhenti ketika sudah mencapai pada kondisi optimal, yaitu ketika permasalahannya maksimasi adalah semua CC min ZC kurang dari sama dengan 0, di mana untuk kolom baris pilihlah nilai positif yang terbesar dan baris kunci pilihlah rasio positif yang terkecil. Sedangkan untuk minimasi itu akan optimal ketika semua CJ min ZC lebih besar atau sama dengan 0. Di mana untuk kolom barisnya kalian pilih nilai yang paling negatif, sedangkan untuk baris kunci pilih rasio positif yang paling kecil. Lalu ini ada contoh soal. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat. Jadi untuk pertama, kita rubah dulu bentuk standar tersebut yang mempunyai batasan kurang dari sama dengan harus dirubah menjadi sama dengan memberikan variabel select. Jadi, ini adalah merupakan kendala pertama, ini kendala kedua, dan ini adalah kendala ketiga. Ini adalah kendala pertama, ini adalah kendala kedua. Ya, dan ini adalah kendala yang ketiga. Nah, ini untuk pertidaksamaan kurang dari sama dengan kita ubah dulu menjadi sama dengan ditambahkan variabel select. Jadi semuanya itu kita ubah, kita tambahkan menjadi sama dengan ditambahkan plus select. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk select 1, select 2, select 3 itu urutan saja ya, select 1, select 2, select 3. Lalu, karena kita menambahkan variabel select di dalam fungsi kendalanya, maka di fungsi tujuannya juga kita tambahkan variabel select. Nah, seperti ini. Tapi ini adalah, jangan lupa, adalah 0 kali S1. Ini 0 kali S2. Ini 0 kali S3. Lalu formulasi permasalahannya menjadi seperti ini. Ya, dengan ditambahkan variabel select. Nah, untuk menyelesaikan dalam tabel simplex, itu kita lihat, kita masukkan ke dalam tabel simplex seperti ini. Ada kolomnya dibuat sama seperti ini. Untuk nilai CJ kita isikan dengan koefisien dari fungsi tujuannya. Masing-masing ini 8, 9, 4, 0. Ini 0 dan 0. Jadi ini kita isi di sini. Lalu untuk variabel basis kita masukkan semua
variabel yang ada di dalam kasus permasalahan ini. Di sini itu ada X1, ada X2, X3, S1, S2, dan S3. Jadi kita masukkan di sini. Lalu, untuk mengisi area ini, ya, kita masukkan adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendala ini. Fungsi kendala ini kita lihat. Untuk yang baris pertama ini, S1, ini adalah kendala yang pertama. Jadi kita lihat bahwa X1 di sini adalah koefisiennya 1, di sini makanya 1. Lalu di sini 1 X2, kan koefisiennya 1, jadi kita isi di sini 1. Lalu di sini 2 X3, jadi koefisiennya adalah 2, kita isi di sini 2. Dan di sini hanya ada S1. Artinya yang nilainya 1 adalah S1, sisanya ini adalah 0. Tidak ada S2 dan S3. Begitu juga dengan yang ini, fungsi kendala yang kedua. Itu kita isikan di sini. Di sini ada 2X1. Jadi ini kita isi nilai 2. Lalu ada 3X2. 3X2, lalu kita isikan di sini 3. Di sini ada 4X3. 4X3 kita isikan di sini. Lalu kita tambahkan dengan S2. S2-nya bernilai 1. Sehingga di sini S2-nya kita nilai 1 dan yang lainnya adalah 0. Jangan lupa bahwa nilai kanan merupakan nilai kanan dari sama dengan persamaan di fungsi kendala. Jadi ini 2, kita isi 2, lalu ini ada 3, kita isi ini 3, lalu ini adalah kendala yang ketiga, S3. Jadi kita lihat bahwa ini ada kendala yang ketiga 7X1, 7X1 di sini bernilai 7, lalu di sini ada 6X2, 6X2 sini berarti 6, ada 2X2, kita isikan 2 di sini. Lalu sisanya adalah S3. S3 nilainya 1. Kita isi di sini lalu sisanya 0. Dan nilai kanannya adalah 8. Nah, oke. Lalu kita lihat bahwa yang merupakan variabel basis di sini adalah yang berbentuk metrik. Kita lihat di sini. Yang berbentuk metrik adalah ini, yaitu nilainya 100, 011, 001, sehingga variabel basis ini kita isikan dengan S1, S2, S3, dan nilai 0 ini berasal dari nilai ini. Jadi ini kita isi gini, 0, 0, dan 0. Nah, untuk mengisi tabel simplex di iterasi yang pertama seperti ini. Lalu, langkah pertamanya untuk menyelesaikan tabel simplex adalah kita cari nilai ZJ ini. Cara mencari nilai ZJ, kita lihat bahwa masing-masing nilai itu kita kalikan dan kita tambahkan. Itu caranya. Ini sudah ada perhitungan di sini. Ya, yaitu contohnya yang pertama 0 kali 1 ditambah 0 kali 2 ditambah 0 kali 7 sehingga hasilnya 0. Lalu untuk mencari ZJ yang di sini itu sama nilainya. Caranya yaitu 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 6 sehingga hasilnya 0. Kita hitung sama persis di sini untuk masing-masing angka sehingga didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita cari nilai CJ min ZJ. Nilai CJ min ZJ yaitu nilai CJ di sini dikurangi dengan ZJ di sini. Nilai CJ di sini kita kurangi dengan ZJ di sini sehingga dapatkan hasil 8. Ini kita kurangi dengan ini menghasilkan 9. 4 kurangi 0 menghasilkan 4. Lalu begitu seterusnya.
sehingga kita dapatkan bahwa kolom kunci di sini adalah nilai CJ min ZC yang paling besar, yaitu 9. Jadi kolom kuncinya adalah nilai CJ min ZC yang paling besar. Jadi kita pilih yang X2 ini. Kita pilih yang X2 ini yang memiliki nilai CJ min ZC yang paling besar. Nah, lalu untuk memilih baris kuncinya, kita harus menghitung rasio. Rasionya itu kita dapat dari nilai NK ini, kita bagi dengan kolom kuncinya. Kolom kuncinya itu adalah 1, jadi 2 dibagi 1 sama dengan 2. Lalu untuk rasio di sini, itu kita dapatkan dari 3 dibagi dengan 3 kolom kunci di sini, sehingga didapatkan nilai 1. Lalu untuk yang rasio di sini, kita dapatkan dari nilai NK 8 dibagi dengan 6 kolom kunci, sehingga didapatkan 4/3. Oke, jadi dari sini sudah kita temukan kolom kunci yang merupakan di sini X2, dan yang di sini baris kunci adalah yang memiliki nilai positif yang paling kecil, yaitu 1, sehingga kita dapatkan baris kuncinya adalah S2. Nah, ini ya saya pindahkan tabelnya di sini iterasi 1. Jadi kita dapatkan X2 sebagai kolom kunci dan S2 sebagai baris kunci. Nah, dari sini kita dapatkan istilah bahwa yang masuk atau entering variable adalah X2, sehingga X2 ini menggantikan S2 di sini, sehingga tabel barunya menjadi iterasi 2. Di sini sudah saya ganti X2, sehingga sudah tidak ada lagi S2 di sini. Lalu nilai-nilai ini dari mana? Ini untuk menghitung nilai baru di X2 ini caranya adalah dengan membagi semua nilai yang ada di nilai lama S2 ini dibagi dengan nilai kuncinya. Nilai kunci adalah merupakan perpotongan antara kolom dan baris kunci, sehingga nilainya adalah 3. Jadi di sini kenapa didapatkan 2/3 adalah dari 2 ini dibagi dengan 3. Lalu 3 dibagi 3 sehingga dapat 1. Di sini 4 dibagi 3 sehingga 4/3. 0 dibagi dengan 3, 0. Sini 1 dibagi dengan 3 sehingga 1/3. Lalu ini 0 dibagi dengan 3 sehingga 0. Dan nilai kanannya NK menjadi 3 dibagi 3 adalah nilainya 1. Nah, lalu bagaimana cara mengisi untuk yang di S1 ini dan S3? Nah, cara mengisinya kita menggunakan persamaan ini, yaitu nilai barunya adalah nilai yang ini tadi masih kosong, ini kita isi, itu sama dengan nilai lama dari S1 ini adalah 1 ini, lalu dikurangi dengan dalam kurung kolom kuncinya tadi adalah X2 ini, jadi semua baris ini adalah kolom kunci, sehingga untuk menghitung S1 ini adalah kolom kuncinya di S1 adalah 1 dikali dengan entering variable. Entering variabelnya adalah tadi X2 ini, sehingga ini dikali dengan 2/3 karena berada di kolom ini yang sama di X1, sehingga didapatkan nilai 1/3. Lalu untuk menghitung di nilai-nilai selanjutnya, nilainya sama caranya. Jadi contohnya lagi, untuk menghitung nilai yang di sini, itu hasilnya kan 0, itu didapatkan dari
nilai lama dari S1, nilai lama dari S1 di X2, X2 ini adalah 1. Lalu 1 dikurangi dengan dalam kurung kolom kuncinya adalah 1 ini juga karena berada di X2, lalu dikali dengan entering variabelnya di X2 ini adalah 1, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0. Nah, caranya seperti itu. Di sini sudah saya gambarkan bagaimana cara perhitungannya dan bisa kita hitung sendiri sebagai latihan. Nah, ini dihitung terus sampai selesai, sampai nilai NK didapatkan, lalu sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan hasil seperti ini, lalu kita cek. Cara mengeceknya apakah sudah optimal atau belum adalah kita cek dari nilai CJ min ZC-nya. Kita hitung lagi ZC seperti cara yang sebelumnya di langkah 1 dan langkah 8 sampai langkah 8. Lalu kita hitung CJ min ZC. Nah, di sini kita lihat bahwa yang optimal adalah nilainya 0 atau kurang dari 0. Sehingga yang ini belum optimal. Lalu kita harus menghitungnya lagi ke iterasi yang ketiga karena masih ada yang belum optimal. Dilihat dari CJ min ZC, maka 2 yang paling besar nilainya di sini sehingga X1 merupakan entering variabel. Nilai ini merupakan kolom kunci. Lalu kita cari garis kuncinya dengan menghitung rasio. Caranya sama seperti tadi, yaitu NK dibagi dengan kolom kunci. Jadi 1 dibagi 1/3 sehingga hasilnya adalah 3. Dan kita lihat bahwa yang paling kecil di sini nilainya adalah 2/3 sehingga S3 ini merupakan living variable, sehingga S3 ini nanti akan digantikan dengan X1 di sini pada iterasi yang ketiga, sehingga hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Langkahnya sama, diulangi seperti cara yang sebelumnya untuk mengisi nilai baru di X1 maupun S1 dan X2. Nah, lalu jangan lupa kita cek lagi apakah ini sudah optimal apa belum. Untuk nilai CJ min ZC di dalam permasalahan ini nilainya sudah antara 0 sampai kurang dari atau sama dengan 0, sehingga hasilnya ini sudah optimum. Maka kita dapatkan hasil bahwa X1 sama dengan 2/3 ini, lalu X2 sama dengan 5/9, dan S1 sama dengan 7/9. Baik, sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.